Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pembelajaran tema 3, subtema 2, hari kedua. Kemarin hari Kamis Ibu minta anak-anak Ibu membaca tentang penemuan listrik yang ada di halaman 29. Nah, apakah kalian tahu siapa penemu listrik itu, Nak? Oh iya, benar. Penemunya adalah John Lake Brett. Itu adalah penemu listrik. Jadi hari ini Ibu lanjutkan lagi penjelasan Ibu yang selanjutnya. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik. Nah, anak-anak Ibu semua, tolong perhatikan di halaman 31 Ibu akan menjelaskan yang sambungan kemarin, kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat, setiap orang mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Contohnya kegiatan berbeda-beda. Misalnya kegiatan yang berbeda-beda di sini Ibu mengajar dan kalian turun sekolah untuk mendapatkan ilmu. Itu kegiatan yang berbeda-beda. Yang kedua, yang terpenting kamu dapat mengelola waktu dengan baik sehingga kewajiban kamu dapat ditunaikan dengan baik. Nah, kewajiban yang digunakan mengelola waktu dengan baik itu hari ini kan kita kan ada yang di rumah nih yang PJJ online mengikuti pembelajarannya. Nah, jika sudah ada tugas dikirim oleh gurunya, oleh wali kelasnya, mungkin langsung dicek, langsung dikerjakan apa tugas tersebut. Nah, contoh seperti kemarin ada Ibu kirimkan kan di grup, ada ulangan harian akidah akhlak. Semoga anak-anak Ibu sudah mengerjakan tugas yang kemarin. Nah, di sini ada beberapa cara agar kamu dapat mengelola waktu dengan baik. Nah, yang pertama, buatlah jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya di sini contoh Ibu mengajar. Karena Ibu mengajar itu harus ada jadwal. Nah, Ibu kan ada jadwal nih. Jadi Ibu memberikan jadwal itu kepada kalian untuk kalian pelajari hari apa aja jadwal kalian yang masuk dalam sehari-hari itu. Yang kedua, kerjakan tugas sekarang, jangan menunda-nundanya. Nah, saat Ibu mengirimkan tugas itu langsung dikerjakan. Jangan kena-kena. Ibu tahu ada beberapa kan aja Bu, jar malam Bu, jar. Nah, mungkin ada beberapa yang belum paham lagi, jadi kain aja dulu mengerjakannya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, berkonsentrasilah dalam melakukan pekerjaan apapun. Nah, misalnya nih kita harus konsentrasi nih dalam mengerjakan soal matematika. Matematika yang dikerjakan adalah tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat sudah Ibu jelaskan kemarin. Nah, harus konsentrasi sebelum menjawab soal. Kalian menyimak terlebih dahulu agar mudah menjawab soal tersebut. Berikutnya, lakukanlah pekerjaan dengan tenang, teliti, dan senang hati. Nah, kita mengerjakan pekerjaan itu harus dengan tenang, teliti, senang hati. Itu tidak boleh misalnya kalian nih habis main bola, habis itu pian hendak mengerjakan kada tenang, kok uyuhan lo itu habis main bola tadi itu. Nah, misalnya kalian tenang itu kan habis bangun tidur. Nah, itu tenang, bisa mengerjakan dengan teliti, dengan senang hati. Selanjutnya, bicarakan rencanamu kepada orang tua atau teman agar mereka dapat membantumu saat kamu mengalami kesulitan. Nah, jika anak-anak Ibu ada kesulitan dalam pembelajaran, bisa bertanyakan kepada Ibu langsung atau chat atau telepon Ibu secara langsung. Kita lanjut lagi. Marilah kita bernyanyi Mariom Tomong. Selendang madi ginja, kain panjang madi toru, pangeol ni gonteng, mosongon dengke nama ngolu. Om Mariam tomong dainang,
sinapang masin. Om Mariam tomong daina sinapang masin. Nah, selanjutnya anak-anak ibu buka halaman 33. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada, yaitu lagu Mariam Tomong. Selanjutnya kita sambung di halaman 33. Itu ibu akan menjelaskan tentang mencari informasi tentang penemuan lampu lalu lintas. Nah, apa yang dimaksud dengan lampu lalu lintas? Nah, kalian harus mengetahui apa itu. Nah, lampu lalu lintas bisa kalian garis bawahi. Lampu lalu lintas yang digunakan untuk memberikan isyarat pengendali arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan dan tempat penyeberangan penjalan kaki disebut dengan zebra cross. Nah, yang kedua, untuk mencari informasi tentang penemu lampu lalu lintas, kamu dapat membaca teks eksplanasi berikut ini. Nah, di sini adalah teksnya tentang asal-usul lampu lalu lintas. Nah, siapa yang menemukan pertama kali lampu lalu lintas? Nah, di sini pian bisa garis bawahi, yaitu Great Augustus Morgan. Itu yang pertama kali menemukan lampu lalu lintas. Nah, caranya menemukan suatu pengaturan lalu lintas yang lebih aman dan efektif. Kenapa lebih aman, lebih efektif? Karena kan di jalan itu kan arahnya ada yang berlawanan, makanya harus menggunakan lampu lalu lintas agar mempermudah orang menjalani perjalanan agar tidak tabrakan. Jadi ya, anak ya, Morgan menciptakan lampu lalu lintas berbentuk T yang memiliki kontribusi besar bagi pengaturan lalu lintas. Jadi rambu-rambu itu terdiri atas 3 lampu, yaitu yang pertama adalah sinyal stop, itu ditandai dengan lampu warna merah, go ditandai dengan lampu warna hijau, dan posisi stop ditandai dengan lampu warna kuning. Jadi warna kuning ini biasanya juga artinya itu hati-hati ya anak-anak ibu, bisa sudah mau memasuki ke lampu hijau atau lampu merah ya. Lampu kuning inilah yang memberikan interval waktu untuk memulai berjalan atau mulai berhenti. Nah, ini ya. Jadi kalau kuning itu ya itu tanda hati-hati ya anak-anak ibu ya, karena bisa mulai untuk ke lampu merah ataupun bisa ke lampu hijau. Lampu kuning juga memberi kesempatan untuk berhenti dan berjalan secara perlahan. Pemilihan warna-warna tersebut tidak sembarangan ya, melainkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Pada tahun 1923, Gareth Morgan mematenkan alat sinyal lampu lalu lintas ya. Jadi Gareth Morgan ini naklah yang mematenkan alat sinyal lampu lalu lintas ya, yang kita kalau stop terus kalau jalan itu adalah yang mematenkan adalah Gareth Morgan. Nah, manfaat penemuan Morgan ini dapat dirasakan sampai sekarang. Apa jadinya kalau di jalan raya tidak ada lampu lalu lintas? Nah, kecelakaan akan banyak terjadi diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus. Adanya lampu lalu lintas, kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Jadi ya sangat bermanfaat ya anak-anak ibu ya. Kalau lampu lalu lintas tidak ada bagaimana? Apalagi di persimpangan 4 ya. Nanti kalau misalnya tidak ada lampu lalu lintas itu akan terjadi banyak kecelakaan ya, yang dari arah sana akan mau cepat-cepat ke sini dan sebaliknya ya. Kalau misalnya adanya lampu lalu lintas itu sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi kita ya. Maka dari itu ibu harap ya untuk kita semua bisa mematuhi lalu lintas ya, apalagi kalau sudah lampu kuning itu kita sangat berhati-hati ya. Tidak boleh kita menerobos ya, apalagi sudah warna merah ya, tidak boleh sama sekali kita menerobos. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kemudian juga kita juga harus mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan diri kita dan orang lain. Nah, mungkin sampai sini saja dulu pesan, kemudian penjelasan dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.